Perkenalkan, saya Anis Nuraini, Guru Prakarya SMP Negeri 5 Salatiga, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.4.A.8, koneksi antar materi modul 1.4, budaya positif. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Dengan fasilitator Bapak Sutadi, pengajar praktek Bapak Joko. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di koneksi antar materi modul 1.4 antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 saling Filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak. Visi guru penggerak. Budaya positif. Setelah guru penggerak membuat suatu prakarsa perubahan dengan tahapan bagja, maka akan tercipta sebuah budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajarannya. Disiplin positif adalah suatu proses dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas, nilai positif yang diyakini oleh semua orang dan diterapkan dalam konteks kelas.
Kebutuhan dasar manusia, 1. Bertahan hidup, 2. Kasih, sayang, dan rasa diterima, 3. Penguasaan, 4. Kebebasan, 5. Kesenangan. Posisi kontrol yang pertama sebagai pemberi hukuman, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Segitiga restitusi adalah cara memperbaiki diri untuk tujuan mewujudkan disiplin diri. Tahapannya, 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Perubahan setelah mempelajari modul ini, saya mengetahui macam-macam posisi kontrol guru. Tanpa saya sadari, sebenarnya saya sudah menerapkannya. Semula saya menganggap posisi sebagai teman adalah yang terbaik dan ternyaman. Namun setelah tahu posisi kontrol ini, ternyata posisi manajer merupakan posisi kontrol ideal bagi seorang guru. Selain itu, saya mampu menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan segitiga restitusi, sehingga murid akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Dalam memposisikan diri sebagai guru, saya sering memposisikan sebagai teman bagi murid yang menurut dengan saya. Tapi bagi murid yang bandel, saya sering memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah dan kadang sebagai penghukum. Padahal posisi ideal bagi guru adalah sebagai manajer. Sehingga saya perlu membiasakan diri lagi untuk memposisikan diri sebagai manajer dalam keseharian saya di sekolah sebagai seorang guru. Karena sudah tahu bahwa posisi yang baik adalah sebagai manajer, perasaan saya berusaha dengan semangat untuk bisa memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah. Dengan demikian, berarti saya berusaha untuk membentuk rasa tanggung jawab pada murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan tentunya akan muncul kesadaran intrinsik pada diri murid. Hal baik yang sudah saya terapkan terkait dengan pengalaman penerapan konsep-konsep yaitu keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, serta disiplin positif. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang biasanya saya lebih banyak berada di posisi teman bahkan penghukum, maka saya akan menuju sebagai manajer, di mana posisi manajer merupakan posisi kontrol paling ideal dan mampu memunculkan kesadaran dalam diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering memposisikan diri sebagai teman, pembuat rasa bersalah, dan pernah juga penghukum. Saat itu saya meyakini posisi kontrol tersebut yang sudah benar menurut saya pribadi. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami mengenai posisi kontrol yang ideal bagi guru sehingga mampu membentuk murid yang bertanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya dan menunjukkan kesadaran intrinsik dalam dirinya. Saya akan berusaha menerapkan ilmu yang sudah saya dapatkan ini dalam pembelajaran saya. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah melakukan pendekatan segitiga restitusi. Namun, setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif, ternyata secara tidak sadar saya sudah melakukannya. Namun, tahapan restitusi belum secara utuh. Adapun tahapan yang secara tidak sadar pernah saya lakukan sebatas pada menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah dan belum menuju pada menanyakan keyakinan. Hal yang menurut saya paling penting saat mewujudkan budaya positif adalah kolaborasi dengan semua warga sekolah, baik untuk penerapan di kelas maupun di sekolah. Kerjasama warga sekolah untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan untuk membangun budaya positif di sekolah. Yang harus diutamakan juga adalah suasana, sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak, nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang berpihak pada Terima kasih.